Terlihat water treatment menjadi sebuah area yang sangat-sangat disupport dari garis pesawat di game yang terakhir ini. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan sampai hilang hashtag IndoPride. Gaspol untuk muncul di live chat dan jangan lupa pencet tombol like-nya. Kita umpamakan 1 like, 1 doa. Betul sekali, positive vibes terus kita gaungkan juga di kolom komentar. Kita abaikan provokator-provokator yang tidak penting tersebut. Dan melihat semuanya sudah mulai membuka parasutnya. Dan seperti yang sudah dibahas oleh Bro Pasta, water treatment bakal gampang banget dicapai. Pertanyaannya gue cuma satu nih. Ada yang nabrak gak? Itu doang. Itu sebenarnya hal yang gue khawatirkan dan gak pengen gue bahas, tapi udah terlanjur lo bilang. Karena biasanya game-game terakhir terlalu banyak kejutan. Siapapun bisa tabrak-menabrak, bisa barbar gaming Israel, bisa terjadi apapun juga. Jadi gua mengharapkan perjalanan mulus dari tiga tim Indonesia di game yang terakhir ini. Semoga ya. Karena kalau kita lihat parachute warna pink itu kan punya RRQ sudah mulai terbuka juga di bagian water treatment. Sejauh ini sih tidak ada halangan, tidak ada mara bahaya di sekitaran mereka. Bahkan di bagian El Pozo, wow cukup ramai kayaknya yang bakal turun di bagian El Pozo. The Xavier itu kan turun di bagian El Pozo Wih, ya. rame weh. Dia pindah ya? Bentar, Eagle Esport turun Dia tiba-tiba di arah El Pozo, terus gua ngelihat Lamborghini. Pulangin. Tiba-tiba sudah mulai terspot juga oleh seorang Soas kali ini, namun tidak ada scope yang dimiliki oleh Box Gaming untuk mendapatkan pick off karena Lamborghini. Sangat disayangkan bisa mendapatkan mobil dengan smooth dan mulus. Dan bakal langsung juga menuju ke arah checkpoint mereka masing-masing. Kita akan lihat lah untuk di match kali ini bakal seperti apa. Karena untuk di early-nya mulus banget, 31 total elimination, total damage sudah terpantau juga dari seorang Lamborghini. Emang mengerikan sih untuk dari seorang Lamborghini, line up dari The Xavier itu juga mengerikan. So we'll see lah dengan adanya 1% itu akan terjadi atau enggak KJB. Betul, gila sih damage-nya dia. Goceng 467. Bukan hal yang main-main lagi dengan 15 assist juga loh, Jel. Makanya, ini gede banget sih angkanya. Tim Betul. contribution juga 26%. Ya, jadi walaupun benar-benar terkesan adil lah ya 26% itu ngerata untuk gitu dibagi 4 gitu. Tapi ternyata di arah yang berbeda sudah mulai bertemu. Out of nowhere tiba-tiba Box disamperin begitu aja sama satu player dari Dingos, Bensu, yang berhasil untuk mendapatkan first blood pada kali Ternyata ini. ada battle papan bawah juga ternyata Iya. ya. Antara Dingos dan juga Box Gaming sudah mulai bertegur sapa dan poin pertamanya diamankan oleh pemain dari Box Gaming. Sudah diamankan dan cepat sekali nampaknya menit kedua udah terjadi first blood untuk di match terakhir kali ini. Tapi untuk di bagian El Pozo, kita hanya melihat dari Frankie seorang diri ya untuk bermain di bagian El Pozo dan GN United juga di El Pozo ya. Oke. Makin rame loh tiba-tiba yang turun di bagian El Pozo. Tadi itu kalau nggak salah cuma 2 tim doang. Cuma ada BN emang turun di bagian El Pozo atau sedikit ambil scrapping ke arah Ruins. Dan BN yang ada. biasanya bentrok itu cuma The Xavier doang. Tapi sekarang udah kita lihat ada bentrokan lagi dari Eagle Esport. 3 tim Oke. turun di arah Tiba-tiba sekitar El Pozo. ada Eagle juga di area sekitaran ya. Oke, cukup ramai juga dan kita melihat juga ke arah yang berbeda. Untuk Ini di Los Leones. ada orang yang sok tahu. Iwan 02. Nah, ini channelnya namanya Iwan 02. Kenapa lagi? Tolong otak dipakai 34 poin nggak mungkin. Heh Mas, kamu pernah lihat tim WWCD poin sampai elimnya 20-an nggak? Norak kamu Mas. Kamu harusnya nonton semua turnamen yang ada PUBG Mobile-nya. Itu mampu loh sampai 20-an poin. Ih, Katro Iwan 02 ini Katro. Ya karena dia 02 bukan 01. Betul. Jadinya masih yang kedua terus. Betul sekali. Kalian kira kita tidak melihat live chat? Lihat Kita juga lah dari melihat tadi. dong yang Katro-Katro kayak gini. Katro gitu bahasanya. Aduh ada aja lawak-lawak ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang provokator itu biasanya kurang perhatian dan kasih sayang. Betul ya. sekali. Kurang referensi. Nontonnya cuma 1-2 game turnamen PUBG Mobile. Betul, jadinya mau mencari perhatian dan sensasi buat biar yang lain tuh tahu gitu loh. Pengen kasih apa ya, pengen jadi pusat perhatian lah. It's okay, gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita kasih. Nggak masalah. Iya, Kita kita kasih kasih. panggung. Makanya tadi gue sebut namanya kan. Ah. Kita kasih panggung untuk melihat kecerdasan dia. Alright, kita bakal back to the beat. Back to the game. Melihat pergerakan dari RRQ, tim Indonesia yang benar-benar membutuhkan poin cukup banyak. 34 poin minimal. Bisa. Itu kalau DX dan Vampire nggak nambah poin. Ya, 1% makanya. Ingat, 1%. Gue selalu ingat Iya. momen Dokter Strange mengeluarkan telunjuknya. Itu dia. 1%. 1, bukan 2 ya. Enggak, 1% saja. Itu dia yang iya. benar-benar Satu jalan ya. ya satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Only one. RRQ adalah minimal 34 poin. Yes, nggak apa-apa. Kita coba pantau aja untuk sejauh ini dari
Vampire cuma cara juga mereka berhasil capai. Padahal rotasinya jauh ya dari bagian flight pad menuju ke arah cuma cara. Tapi BTW, anyway, thank you banget loh buat teman-teman semua komunitas PUBG Mobile Indonesia. Kita udah mencapai viewers milestone 500.000. Jadi terima kasih banyak untuk antusiasme dan positive vibes dari PUBG Mobile Indonesia. Komunitasnya luar biasa, termantap, terdebes, terkompak, tersolid, teruhui. Ya, betul. Jadi terima kasih banget buat komunitas PUBG Mobile Indonesia yang terus meramaikan setiap kompetisi PUBG Mobile Indonesia dimanapun berada, walaupun itu di tingkat nasional, internasional, kita selalu bisa menyentuh viewer milestone yang ditargetkan, Jelly. Betul, itu dia gokilnya kekuatan dari netizen PUBG Mobile Indonesia ya. Dan juga pastinya bakal santuy aja. Ada apa? Pengen tahu dong? Gak apa-apa, tiba-tiba gue liat live chatnya makin seru. Iya kah? Oh gitu. Oke, sambil melihat pergerakan dari tim Secret yang sudah mulai berkeliling San Martin, sepertinya langkah mereka sudah mulai ingin menuju ke checkpoint berikutnya. Ya nggak apa-apa, biar seru ya, biar seru, ramai banget. Semuanya lagi berusaha untuk mencapai checkpoint juga. The Xavier, biasalah ya, mereka masih split juga, masih aman, mencapai ke Monte Nuevo juga bahkan scrapping. Santai banget untuk mereka, bener-bener pede, walaupun tadi sempat kita pantau ramai ya, kayak ada box juga dekat dari The Xavier, ada BN United, ada Eagle, tapi perjalanan mereka mulus, tidak bertemu dengan siapapun, bahkan kali ini malah dari box yang sudah mencapai ke arah Pekado. Dinggos berada di depan komuknya, langsung ditembakin oleh seorang Mien. Dan kali ini berusaha untuk mendapatkan elimination yang berikutnya. Betul, lagi-lagi bertemu antara Dinggos dan juga Box Gaming untuk di rotasi mereka saat ini melewati area Pekado. Belum ada pertumpahan darah lagi di antara kedua tim ini. Masih agak sedikit menurunkan tempo, tapi satu anggota dari Dinggos, Baby Kim, diincar dari bagian belakang dan itu dia. Baby Kim sudah ditumbangkan begitu saja dengan sangat mudah oleh Box Gaming, dan mencari yang ketiga dan keempat juga ada di mana player-player tersebut, dan berusaha untuk langsung melakukan ending goals dalam posisi yang berbahaya. Kali ini Battle of Papan Bawah terjadi di Pekado. Ya, betul. Pekado bakal menjadi saksi antara Dinggos dan juga Box Gaming. Ini battle yang ada di bagian papan bawah aja. Makanya di papan bawah juga nggak mau kalah gitu Adu kan. gengsi juga, adu gengsi juga antara Box dan juga Dinggos. Iyalah, siapa sih yang mau di hashtag 16 gitu kan. Makanya mungkin dari Dinggos juga lagi berupaya mati-matian jangan sampai turun, tapi wow, it's Kido dengan sebuah nade berhasil untuk mendapatkan satu, tapi ternyata fight gak terjadi di Pekado doang. Wah, kali Yudo ini juga bonyok. Yudo Lions tertangkap out of nowhere, rotasinya dipotong tiba-tiba oleh Bacon. Ini sih hal unik yang terjadi di match akhir biasanya. Udah nothing tulus, tabrak sana tabrak sini, gear minggir tabrak pokoknya. Yang bakal dilakukan oleh mayoritas tim yang sekiranya udah agak-agak hopeless. Iya, tapi kan sayang gitu kalau misalkan mainnya hopeless karena biasa prize pool kan juga lumayan gitu. Beda satu peringkat biasanya prize poolnya lumayan, tapi kali ini masih terus juga ngotot-ngototan antara Box Gaming dan Dinggos. Dua player tersisa sudah mulai dilontarkan ke arah bagian depan dari Itskido, tapi masalah posisi udah mulai ketahuan. Oh my god, Dinggos dalam posisi berbahaya sekali. Last man standing, Ricky sudah berada di bagian arena, sudah mulai ketahuan posisinya ada di mana, dicari kembali, tapi kembali berputar untuk dari observernya. Kita akan melihat di bagian blue zone ada battle juga dari Bacon Time, dan kembali melihat Dinggos yang ternyata mau tidak mau harus dipulangkan. Ya, mau nggak mau, satu persatu pemain mereka diamankan oleh Box Gaming, dan ini benar-benar pengejaran yang sukses menurut gua. Ketika tadi mereka berhasil ngedapetin satu pemain dari Dinggos, dikejar bahkan dan berpapasan kembali di Pekado sampai akhirnya commit fight, dan Dinggos lah yang dipulangkan ke lobby. Ya, pastinya dari Box juga pengen dapetin elimination point yang banyak ya, karena selain pride juga pasti mereka seenggaknya pengen menyumbangkan satu WWCD untuk di match terakhir. Jangan sampai pulang dengan tangan kosong tanpa WWCD. Wah, tapi diudek dong. Aum. Kali ini benar-benar mengejar player-player dari Yudo Lions for Rivals. Last man standing, Epi. Sangat disayangkan kali ini kalau kita lihat tim-tim tuan rumah ya, yang ternyata harus dipulangkan terlalu cepat. Bahkan last man standing dari Epi kita harapkan juga masih bisa bermain dengan maksimal, walaupun sulit karena ini masih menit-menit awal loh, udah sisa sendirian aja. Iya betul, dan oh my god, gue ngelihat satu anggota dari RRQ yang sepertinya sudah di pick off dan dipulangkan ke arah lobby. Mereka bertemu dengan tim Secret. Ini udah nggak bisa dihindarin lagi karena pergerakannya sudah mulai terspot juga, dan RRQ kalau kita lihat berdasarkan map yang ada, RRQ lebih memilih untuk menghindari fight ini. Mereka bakal lebih memutar ke bagian kiri. Itu siapa ya yang didapetin ya? Pertanyaan gue itu. Itu Mort tadi kalau nggak salah. Mort ya, oke. Dan mereka harus melanjutkan perjalanan mereka juga, tapi The Xavier kali ini
Rotasinya bersamaan juga dengan BN United ditembak begitu saja ya, tembakan pengusiran juga pastinya untuk dari Sunoas karena terlalu dini untuk melakukan fight, tapi masih ada usaha yang dilakukan dari headshot. BN United. Walaupun tidak berhasil didapatkan, tapi mobilnya dirusakin. Tapi tadi tidak loh, lu kalau ngelihat counter shoot-nya ke arah BN, tiba-tiba langsung headshot dan mengurangi 50% HP dari seorang Kepun. Ya nggak apa-apa lah, nyicil HP ya. Nyicil HP, bong-bong peluru juga, dan ternyata dari DX bakal diusir. Betul. Diusir oleh BN United keluar dari tempat jalur rotasi mereka. Kehilangan satu mobil, mereka masih punya mobil yang lain. Oke, kita belum tahu untuk checkpointnya, tapi tadi memang ketika posisi mereka bertemu dengan tim lain. Ini arah kiri berarti mereka langsung menghindar. Ladrilera ya. Hmm. Ladrilera yang akan dijadikan jalur rotasi oleh The Xavier. Dan Ion akhirnya terspot, masih belum terlalu jauh dari arah Cumacera kali ini. Ada Vampire juga di bagian sana dan Tem yang terlihat juga sudah ada beberapa setup yang mereka lakukan di bagian high ground Cumacera. Dua tim dari Thailand ya, kali ini sudah mulai berdekatan juga di bagian Cumacera. Oh well, dan cukup pasif nampaknya kalau kita lihat lebih ke arah ya udah bertemu, berpindah, bertemu, berpindah. Ini kayaknya dari The Xavier, Eagle, rotasinya berdekatan, keluar dari drop zone, bertemu lagi di tempat lain, tapi kali ini hanya saling memantau saja, mengintai-ngintai saja. Untuk dari Eagle dan juga The Xavier, rumah yang mereka tempatin sebenarnya nyaman ya. Yap. Memang bisa dibilang rotasi dari The Xavier mulus banget untuk Betul. sejauh ini. Dari 10 menit tidak ada yang dirugikan sama sekali, tidak adanya player-player juga yang mereka kehilangan. Ini bisa dibilang saling melihat namun belum bertegur sapa. Asik, PDKT dulu ya. Betul, kecuali tadi BN yang sudah mulai bertegur sapa dengan The Xavier, namun masih belum ada korban jiwa di antara kedua tim tersebut. Fokus untuk objektif dan kembali lagi bertemu dengan rekan senegaranya lagi. Dicuekin aja ya, meta cuek gitu kan. Meta cuek, karena masih masuk di early game juga, masih di circle yang ini early game masih mid to late game kayaknya sih. Atau masih early to mid. proses early to mid ya. Early to Ini mid. lebih ke arah early to mid gamenya juga. Karena masih ada di menit ke-12, pergerakan Blue Zone yang kedua, masih menunggu update untuk circle yang ketiga. Dan RRQ yang sudah kehilangan satu anggota mereka, temponya agak sedikit turun dan ada satu tim yang cukup dekat dengan mereka, Infinity. Infinity di dekat mereka, begitupun juga adanya tim secret di bagian belakang. Tapi seenggaknya mereka masih touchdown untuk di dalam zona yang ketiga. Sejauh ini masih aman dan nyaman. Cuma cara sih yang bakal menjadi sebuah kota yang ramai. Saksi bisu sih ini. Iya, ya tuh sensus penduduknya bakal tinggi banget di Cumacera dan melihat semuanya berdekatan dan bener-bener slow banget. Ini gameplay yang temponya luar biasa, tiba-tiba drop shy gitu. Betul, ini pace-nya bener-bener slow banget untuk di Miramar yang terakhir. Kecuali tadi ketika ada pertemuan-pertemuan yang membuat akhirnya Dingos pulang ke arah lobby, terus tiba-tiba dari Yudu mereka udah kehilangan 3 pemain mereka. Dan Betul. Ion saat ini yang sudah terspot juga oleh pemain dari Vampire, ada tembakan dari seorang Reverend Call tadi, ditujukan ke arah Rocky, namun masih bisa fokus untuk rotasi. Dan akhirnya Box dan Eagle Esport mereka bertegur sapa, tembakan saling bertukar kali ini. Sos akan menembak percikan bagian broken wall-nya, namun dari arah lain ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh seorang Chua, masuk ke bagian dalam dari sebuah rumah, kali ini bermain timing dan berhasil mendapatkan satu knockdown ke arah 2 pemain Box Gaming. Alright, 2 pemain box sudah mulai dipulangkan dan The Xavier akan menjadi third party nampaknya dari bagian atas. Punya tempat yang sangat-sangat menguntungkan ya untuk The Xavier dari bagian high ground. Tinggal melihat ke arah bagian bawah, berusaha untuk melakukan steal elimination. Tapi nampaknya kali ini dari Vampire juga nggak mau kalah. Melakukan Lompat. tembakan, ada freestyle yang dilakukan oleh satu player dari Parang Legend. Dan ini akan menjadi sebuah elimination yang legit pastinya untuk Vampire. Ya, dan tentunya dengan poin yang didapatkan oleh Vampire ini bakal membuat posisi mereka sedikit menjauh dari RRQ. Dan di bagian lain ternyata Box sudah dipulangkan karena lobby. Eagle Esport berhasil mendapatkan 3 total elimination sementara ini. Berarti kita bisa bilang dari papan bawah semuanya udah mulai dipulangkan satu persatu ya. Dan Yudo Lions, last man standing, Epi tidak bisa bertahan lagi lebih lama. Nice try buat tim-tim yang sudah dipulangkan juga. Betul. Dan sementara kita masih fokus kembali juga ke arah player-player yang lagi bertahan. Cuma cara tadi kalau kita lihat benar-benar ramai banget, padat merayap banget. Mungkin mereka banyak yang ngepredik kalau misalkan zonanya nanti endingnya ke Cumacera ya. Ya, betul banget. Itu udah mulai ada prediksi-prediksi dari zona-zona. Mungkin ada beberapa tim dan player yang memang hafal banget dengan metode atau model zona kayak gini. Kira-kira ending dan perpindahannya bakal ke arah mana? Yes, sejauh ini masih nggak terlalu heboh gitu kan ya untuk fightnya, hanya fight-fight kecil-kecil saja yang bisa kita lihat. Tapi RRQ Nerpeko nampaknya memantau adanya pergerakan
satu tim di depan sana, yaitu dari Infinity, sudah mulai dipantau-pantau juga. Ngerem sedikit dari RRQ, tidak mau sampai offset untuk bergerak maju ke arah bagian ngeliat depan. Tapi ternyata Team Secret yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari BN United. Langsung saja dipulangkan ke arah lobby, knock and valid, no debat dilakukan oleh Secret. Tapi counter shoot yang diberikan oleh BN juga mampu untuk mendapatkan satu pemain. Dari arah tim Secret belum sempat dipulangkan ke arah lobby, follow up sudah mulai datang, ada backup untuk menyelamatkan yang knock dari tim Secret. Ini masih battle of papan bawah juga sih. Hashtag 12 versus hashtag 13. Yang kalem tuh rata-rata tim yang ada di bagian top 5 lah. Iya, yang rusuh itu yang di bagian bawah-bawah dan bahkan kali ini dari BN terkunci posisinya di bagian gereja. Tidak bisa bergerak secara leluasa, bergeser kembali ke arah RRQ. Sudah mulai terpantau juga dari Infinity yang mungkin bahaya. sadar tadi adanya pergerakan dari RRQ. RPK di bagian belakang sudah mulai ditembak juga, diusir mundur masih bisa menggocek-gocek kembali. Tapi Infinity juga nggak mau join fight sih. Dia punya harapan untuk bisa menaikkan kembali klasemennya untuk ngejar player-player yang ada di bagian atas. Iya betul, dan tentunya dari Infinity juga mereka bakal bermain objektif. Tim Tadi Secret. kalau kita lihat dari RRQ juga lebih memilih untuk bermain objektif, menghindari fight untuk di momen-momen seperti ini. Namun Secret, pergerakan mereka bertemu dengan The Xavier. Tembakan yang diberikan oleh pemain dari The Xavier masih belum bisa mendapatkan knock tambahan atau poin tambahan. Tapi pengamatan dari The Xavier kali ini sudah benar-benar mendetail. Susah sih dari tim Secret untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Butuh banyak sekali smoke, butuh adanya penyelamatan dengan vehicle yang bisa dilakukan. Dan perlu adanya satu knock mungkin. Tapi sejauh ini masih bisa lebih dimainkan Teren-Teren di bagian atas. Mungkin bakal di cover juga oleh seorang Shilin Boy dan Frankie. Sudah mulai memantau ke arah bagian bawah tapi ternyata ada fight juga yang terjadi. Bacon bakal berjumpa dengan Infinity di area pinggiran Cumacera. Betul sekali. Cumcer sudah mulai naik harga tanahnya. Karena tadi kalau kita lihat cuma 2 tim. Sekarang ada 4-5 tim yang sudah menginjakan kaki mereka di tanah Cumcer ini. Ada Infinity juga yang sudah mulai memberikan tekanan ke arah depan sana. Ada battle antar gudang yang masih belum selesai sambil menunggu kedatangan dari tim-tim lainnya juga. Oke, ini zonanya terus-menerus ke arah Cumacera ya. Betul. Berarti ini membuat harga Cumacera bakal tinggi banget. Sangat tinggi sekali, gengsinya makin tinggi di sini. Yes, dan bahayanya adalah kalau misalkan nanti ternyata mental keluar, itu akan menjadi banyak sekali player-player yang bakal keluar seperti Serangga, tapi ternyata The Xavier, buset mulus banget. Rotasinya mulus banget. Rotasi mereka, decision yang mereka buat loh ketika udah kira-kira ini sulit banget buat tabrak ke depan sana, mereka bakal berhenti. Tapi satu pemain akan terspot oleh seorang Asa. Tembakan begitu komit, ditujukan menuju ke pemain dari Xavier dan knock, tapi yang dapat adalah Morman dari tim Tem kali ini. Aduh, jadi third party ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kehilangan satu. Peko? Tapi ternyata dari Eagle, what happened, bisa-bisanya, ini Eagle tuh tim kepo loh, sering banget jadi third party. Iya, tim penguntit. Stalker. Itu dia, Stalker sepertinya. Dan fight juga terus terjadi. Eagle Esport kali ini membayang-bayangi pergerakan dari RRQ. Ada tapping fire yang diberikan menuju ke arah seorang Asa. Untungnya ada smoke dan juga forting vehicle yang dilakukan oleh RRQ. Sambil menembak ke arah-arah lain juga. Ya, kalau kita lihat juga sementara RRQ dijepit dan... Nice try. Oke, Nice try untuk RRQ. Nice try. It's okay. Tenaga kita, energi kita masih bersama kalian. Dan it's okay, nice try RRQ. Kalian sudah berusaha sejauh mungkin, sekuat tenaga mungkin dari match Irengel. Tadi kita udah mulai melihat betapa kuatnya kalian untuk bisa bertahan di Gunung Gorgopol juga. Dan bahkan di Miramar ini sulit banget emang- posisinya. Dijepit pas Yes, sama betul. 2 tim sekaligus. Betul, itu sandwich yang susah banget. Eagle Esport nembak ke arah RRQ, lalu dari The Xavier juga nembak ke arah RRQ. Itu sebuah posisi yang sangat menyulitkan untuk RRQ ketika mereka ingin berusaha masuk ke dalam zona. Bahkan BN juga membayang-bayangi dari bagian belakang. Mereka bergerak secara beriringan ya, dari timing, rotasi, jalur masuknya sama-sama bersamaan dan malah disambut dengan hangat oleh tim Secret kali ini. Seorang Fredo masih berupaya juga untuk menggali elimination point demi poin. BN United tertahan nampaknya dari bagian belakang di bagian blue zone. Sudah mulai dilemparkan juga beberapa nades ke arah bagian depan. Oh, Meledak Granada connect! dan connect. Buy one get one free, berarti hanya tersisa satu player terakhir. Rata sudah, BN dipulangkan ke lobby. Permainan Nets yang begitu bagus dari tim Secret. Memulangkan kembali satu tim ke arah lobby. Kali ini korbannya adalah tim dari Vietnam. Oke, berarti selesai sudah perjalanan untuk tim-tim tersebut dan ternyata yang masih belum selesai kali ini adalah EVOS. EVOS masih berjuang di sini juga, masih berupaya untuk menjegal perjalanannya dari Hell dan ini adalah fight di bagian selatan atau arah jam 7 dari Cumacera. Yes, sementara Hell akan memainkan temponya juga, namun ada granat yang dimasak dari seorang Laser. Ini membuat RNG harus mundur ke arah belakang tentunya, tapi granatnya
tidak ke RNJ, melainkan ke arah pemain lain dari Hell Esports. Yes, Connect Nits dari seorang Lizard menumbangkan satu player dari Hell. Nggak banyak waktu yang mereka miliki untuk fight di zona kelima ini. Tapi commit bakal langsung dilakukan Red Face. Buset, terobos aja lah, pede banget ke arah bagian depan. Dan lagi-lagi Eagle selalu menjadi third party. Tim penguntit dari bagian belakang, ikut-ikutan juga. Betul, orangnya ikut-ikutan yuk. Iya. Orangnya ikut-ikutan aja, mau ke sana mau ke sini, nempel terus kayak perangko. Oke, The Xavier yang menyisakan 2 pemain kali ini berusaha untuk masuk ke dalam zona, datang dari lower ground menuju ke arah high ground, dan Eagle Esports pergerakan yang mendekat menuju ke arah The Xavier, tapi EVOS masih terus-terusan melakukan fight bersama dengan Hell. Ada RNJ yang saat ini akan mengintip menuju ke arah seorang Microboy, tembakan tipis ditunjukkan ke arah Microboy, tapi Microboy, gua kira dia bakal menang, tapi ternyata angle yang didapatkan dari seorang RNJ benar-benar rapi, bahkan berhasil mendapatkan yang kedua. 1 pemain terakhir, 2 ternyata dari arah EVOS, masih bertahan. Lizard masih cukup tenang untuk melakukan healing, tapi double pick dan one shoot yang begitu brilian. Lizard memulangkan pemain Hell ke arah lobby. Wow. Lizard, game changer untuk EVOS. Lagi-lagi Lizard. Lagi-lagi Lizard. Wis, itu dia. LLL ya. Kata junior hidup Putra Pitoy tadi memang diteriakan oleh junior out di venue kita. Studio sebenarnya. Oke, dari The Xavier yang masih melakukan pergerakan. Kali ini mereka bakal bertemu dengan Eagle Esports. Dari tadi ketemu terus sih, sejalan gitu kan. Betul. Sejalan dan akhirnya commit fight mereka. Oke, akhirnya komit juga untuk melakukan fight. Dari Frankie bakal menembak ke arah bagian depan. Advantage memang berada di bagian The Xavier. Loh, kok pasrah? Waduh, kena satu. Ternyata ditembak oleh seorang Namshin. Ada sebuah nades connect dari seorang Chwachong, dipulangkan 1 player. Dan ya sebenarnya The Xavier pulang sekarang juga nggak ada masalah. Nggak masalah sih, karena ini kayaknya udah confirm 100% championnya bakal diamankan oleh The Xavier dari Vietnam. Ya, karena masih ada tersisa 1 player terakhir dari Tiduk lagi berupaya untuk bergerak masuk ke dalam pelan-pelan. Terpesona, oke, tidak? Nggak jadi. Nggak jadi. Tiduk, soalnya namanya iya. Tiduk. Tiduk mungkin. Tiduk mungkin ya. Masih dalam posisi yang steady untuk menembak ke arah pemain-pemain dari Eagle Esports, namun granat akan dilemparkan. Selesai, pulang ke arah lobby. Easy point untuk Eagle Esports. Ya, agak sedikit pasrah ya kalau kita lihat ya pergerakannya. Ya, Tapi karena emang udah mau kemana lagi dia. Mundur kena, maju kena, naik apalagi. ya udah nggak bisa kemana-mana. Yes, gitu nice kan. try tentunya untuk The Xavier. Dan congratulations karena berhasil mendapatkan gelar champion atau berhasil menjadi juara di PMPL Championship Spring 2022. Yes, dari Vampire gue nggak tahu sih. Ini masih ada 4 player yang bertahan. Ada kemungkinan masih bisa mengejar poin dari The Xavier. Oh, tem. Masih ada perbedaan sedikit, tapi ternyata EVOS masih Lizard. terus fight ke arah bagian bawah. Lizard dan Red Face kali ini lagi berjuang untuk bisa meratakan dan meretake area yang sudah dihuni oleh Team Entertainment. Berusaha untuk masuk ke arah bagian dalam. Masih ada 1 player lagi. Satu lagi. Satu lawan ada di mana satu. bakal langsung digiggle dan rata kembali. Lizard lagi. EVOS kenapa telat panasnya? The moment of Lizard di game yang terakhir menjadi pemain kunci untuk menyelamatkan posisi EVOS Reborn. Ya, lumayan bisa naik lagi, ngerangkak naik kembali ke atas, seenggaknya mungkin bisa mengejar positioning dari Bacon. Karena posisi dari Bacon juga sekarang sudah mulai terjepit. Satu player dari Bacon ditumbangkan, masih ada Omstyle juga yang berupaya untuk fight dengan tim secret dari bagian depan. Kita melihat kembali ke arah Infinity. Betul, Infinity masih cukup strong dengan 4 pemain mereka. Bertetangga dengan EVOS. EVOS sudah berhasil melakukan reset kembali setelah tadi Lizard menjadi pemain kunci untuk memulangkan 1 tim di sekitar EVOS Reborn. Tapi Eagle Esports dengan granatnya yang sudah mulai dimasak akan dilemparkan ke depan sana. Akan segera meletup, tapi tidak ada target jelas yang diincar tadi oleh Eagle Esports. Ya, mungkin lebih ke arah kayak mau ngecek situasi aja ya. Jadi dilemparin nades gitu ke arah bagian depan, tapi ternyata Vampire nampaknya berupaya juga untuk fight dengan tim satu negaranya, yaitu Infinity di bagian depan. Vampire masih ada harapan nampaknya untuk bisa mendapatkan gelar title juara. Mengkeker kembali ke arah bagian depan, masih masuk ke dalam zona, jadi buat apa mereka harus keluar dari area ini? Ya, ini udah semakin genting ya. Udah sering sebenarnya kita ngelihat Chumcher menjadi saksi bisu untuk momen terakhir di sebuah turnamen, tapi tetap aja seru loh, Jel. Karena menurut gua Chumcher ini menjadi satu area yang kompleks banget untuk dijadikan momen-momen akhir di sebuah turnamen.
momen akhir, momen early juga bakal seru pastinya. Karena kan sering banget kita ngelihat orang tabrakan-tabrakan di bagian cumcar. Rebut-rebutan senjata, rebut-rebutan elimination, dan rebutan tempat untuk bertahan. Tapi kali ini disuguhkan untuk di match terakhir, 6 tim yang masih bertahan. Eagle masih berupaya juga untuk mendapatkan target yang dia inginkan. Lemparan net ke arah bagian depan. EVOS masih ada harapan untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner sejauh ini. Betul, untuk di game yang terakhir tentunya ya. Dan harusnya dari EVOS mereka bakal menabrak ke arah Eagle atau mereka bakal komit menuju ke arah Infinity. Tapi agak beresiko kalau misalkan mereka lebih memilih untuk menabrak ke arah Infinity. Karena Eagle tiba-tiba bisa saja datang menjadi third party. Yes, bisa banget. Karena kan Eagle yang seperti kita tahu adalah tim penguntit, tim third party. Jadinya mungkin akan menjadi stalker kembali untuk EVOS sejauh ini. Nades yang dilontarkan tidak ada efeknya sama sekali. Masih berupaya untuk bisa mendapatkan satu, namun semuanya stay. Hold position aja. Betul? Belum berpindah kemana-mana dan mungkin zona berikutnya kali ya, Bas. Ini udah zona yang ke-7 loh. Berarti ini mungkin akan sampai zona 9 kah? Akan sampai di zona yang ke-9 karena kalau diperhatikan dari Secret pun mereka tidak terlalu terbuka untuk di momen mereka sekarang, apalagi mereka butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Through the smoke dari Infinity untuk membatasi pergerakan dari EVOS Reborn, tapi EVOS masih begitu percaya diri akan langsung terabas ke arah smoke yang mereka buat, mengambil bagian dalam dari broken wall-nya, siap untuk menyambut kedatangan dari arah Eagle Esports di bagian sebelah kiri, namun Vampire juga sedang komit, mereka bertemu dengan tim Infinity. KF tumbang, ditembak oleh seorang Chua dari arah sebelah kiri tadi, namun ternyata Vampire menjadi pelakor, datang dari bagian belakang dan still elimination pun terjadi. Ini kalau misalnya Vampire nambah lagi elimination terus dapetin WWCD, ini gelar juara bisa berpindah sih. Ya, Tapi kita betul. akan melihat kembali dari Liza. Front shoot, Kaiser lagi. Oh my god. Berusaha untuk mendapatkan 2 tapi ternyata dibatalkan oleh seorang Chua dengan UMP Gaming badinya Tapi kembali Cowboy. dilakukan. Tapi Vampire berusaha untuk menjadi Red terpati Face. kembali. Bacon rata dipulangkan Red Face dan Cowboy menjadi backup untuk EVOS. Kali ini Microboy yang menjadi penyelamat untuk EVOS Reborn, tapi Eagle Esports semakin mendekat menuju ke arah EVOS tentunya, dan EVOS kembali lagi menuju ke bagian bangunan bata, dan ini dia Vampire keluar kandang untuk menjadi third party, menjadi pelakor, mengganggu semua tim yang sedang melakukan peperangan di bagian kiri dari area mereka saat ini. Bahkan Secret tidak dibiarkan lewat karena Infinity kontrol area mereka terlalu bagus untuk membiarkan tim lain masuk ke dalam zona. Tapi Microboy lagi-lagi menjadi sebuah kunci penting untuk di momen terakhir ini. Pundi-pundi poin bertambah, tapi EVOS tiba-tiba hanya menyisakan satu dan Eagle dipulangkan ke arah lobby. Dipulangkan akhirnya ke arah lobby juga. Akhirnya selesai perjalanan dari Eagle dan dari Vampire. Oh my god, terkikis satu persatu player-player. Vampire keluar? Infinity yang berhasil untuk meratakan Vampire, dan berarti ini Gak ada perubahan. versus 2 Infinity dan juga tim Secret. Ya, seperti yang dikatakan pasti harusnya tidak ada perubahan kalau memang kalkulasi kita tepat. Dan Infinity, satu tim masih utuh dan mereka mungkin akan berusaha untuk nge-screening area cuma cara Ya terakhir. betul, masalahnya 2 lawan 4 nih, bukan jumlah yang bagus untuk tim Secret, tapi positioning mereka ini siap banget untuk memberikan backstep setidaknya dari lower ground yang ada di arah seorang Kid, tapi ini kegelincir kayak, kegelincir. Sedikit. Mau nggak mau harus naik pelan-pelan atau sambil jongkok naik ke bagian atas, tapi kedengeran. 3 pemain dari Infinity bergerak layaknya sebuah unit. Distraction move diberikan dari arah seorang Fredo dan tertangkap sudah, satu orang berhasil diamankan. Second weapon akan digunakan oleh seorang Kid, tapi dia blunder karena jempolnya mungkin kecenglak. Satu pemain terakhir dari tim Secret, 1 lawan 2, bukan jumlah yang bagus, dan winner chicken dinner diamankan oleh The Infinity di game yang terakhir. Wow.